Oke, baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas apa sih hukumnya belajar hipnotis. Kalau kemarin sempat kita lihat ya teman-teman ya, hipnotis itu ada yang bilang haram, ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang itu persekutuan dengan jin atau persekutuan dengan setan. Oke, kali ini akan saya bahas apakah hipnotis itu haram. Oke, sebelum kita melihat apakah hipnotis itu halal atau haram, marilah kita melihat definisi apa arti hipnotis itu sendiri. Arti dari hipnotis itu sendiri adalah diterimanya sebuah ide tanpa kritik ya. Jadi misalnya katakanlah kita menyuruh seorang untuk mengambilkan pulpen atau untuk mengambilkan pisau. Saat dia misalnya menuruti perintah kita tanpa kritik, itulah sebetulnya sudah proses hipnotis ya. Tapi kalau misalnya orang yang kita perintah tadi dia masih menggunakan critical areanya atau dia masih dikritisi, maaf Pak Roni, untuk apa pulpen ini atau untuk apa pisau ini? Nah, berarti dia masih dalam keadaan ini ya, kesadaran. Jadi level kesadarannya masih terjaga. Artinya itu belum masuk konteks hipnotis. Ketika hipnotis adalah diterimanya sebuah ide tanpa kritik ketika kita nyuruh orang, dia mengikuti perintah kita. Seperti itu teman-teman. Jadi bukan berarti hipnotis itu menggunakan persekutuan dengan jin atau setan, tidak ya teman-teman ya. Nah, sama halnya ketika seorang, katakanlah seorang pendakwah atau seorang kiai atau seorang apapun yang ketika dia berkhutbah di depan jemaah atau di depan ini ya santri-santrinya atau seorang guru di depan murid-muridnya, ketika dia mengutarakan sebuah informasi dan itu akan langsung dituruti oleh muridnya, santrinya, atau mungkin karyawannya. Nah, itu juga termasuk pola-pola hipnotis. Artinya apa? Artinya sebuah informasi yang masuk ke dalam pikiran, kemudian itu tanpa dikritisi, itulah yang disebut hipnotis. Jadi bukan berarti hipnotis itu sesuatu yang bersekutu dengan jin atau apa gitu, enggak. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa hipnotis itu bisa sampai menyuruh orang, ada yang sampai tanda kutip dia tidak sadarkan diri, seperti itu ya. Oke. Untuk hipnotis sendiri ada beberapa ininya ya, ada beberapa step-stepnya atau beberapa levelnya. Ada yang mungkin walaupun seorang dalam keadaan hipnotis, dia masih bisa mengontrol kesadarannya. Artinya ketika mungkin, katakanlah ketika orang itu bisa kita hipnotis untuk lupa angka, kemudian lupa namanya, lupa apa. Tapi manakala kita untuk hipnotis untuk kejujuran, itu dia masih ada beberapa orang yang masih bisa menjaganya. Artinya nggak semua orang ketika kita hipnotis, oke sekarang 1, 2, 3 Anda jujur semuanya. Itu masih ada teman-teman yang dia masih bisa nge-keep atau dia masih bisa menjaga rahasianya. Artinya memang di situ ada beberapa tahapan-tahapannya. Untuk tahapan hipnotis yang paling ringan sendiri adalah ini ya, dia bisa lupa nama, lupa angka, amnesia dia itu. Cuman dia nggak akan bisa ketika kita untuk perintahkan kejujuran atau apa. Dia nggak akan bisa karena harus melewati partnya lagi. Jadi ada beberapa tahapan-tahapannya. Sama halnya ketika orang misalnya katakanlah seseorang yang mungkin dia kepribadiannya mungkin ini ya bagus, dia nggak pernah neko-neko, nggak pernah apapun, kemudian ketika kita suruh untuk meminum arak atau sesuatu yang memabukkan, kalau dia memang backgroundnya memang seorang mungkin alim ulama atau apapun, dia nggak akan jalan perintahnya teman-teman. Masih ada ininya lah, masih ada bentengnya lah. Cuman di dalam hipnotis sendiri itu ada bahasa-bahasa yang merusak pola seseorang. Artinya ketika sudah kita rusak polanya, itu bisa saja hal itu terjadi. Nah, terkadang saya pun heran teman-teman. Kadang kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini kemarin di WhatsApp saya, di DM itu ada yang pertanyaan gini, Mas Roni, apakah hipnotis itu membatalkan wudhu? Ya. Apakah hipnotis membatalkan wudhu? Padahal kita tahu sesuatu yang membatalkan wudhu salah satunya adalah hilang kesadaran. Padahal hipnotis sendiri itu yang konteksnya masih paling ringan, itu dia masih tetap terjaga teman-teman. Dia masih bisa sadar sepenuhnya. Yang konteks turun lagi, dia masuk ke medium, itu juga saya pikir dia masih bisa terjaga. Cuman untuk yang level deep, itu terkadang dia benar-benar seperti lepas kendali ya di situ ya. Nah di situ waktu posisinya deep, saya juga nggak ngerti nih ketika orang posisi deep, apakah wudhu seseorang tersebut masih terjaga atau tidak.
Karena memang realitanya ketika orang sudah masuk kondisi deep trance itu dia bisa seakan-akan apa ya, beda dari perilakunya. Mungkin biasanya kalau orangnya tadi yang saya bilang, orang yang alim sekalipun ketika sudah deep trance itu kemungkinan bisa kita rusak pola, akhirnya dia meminum sebuah minuman yang memabukkan. Artinya di situ saya juga belum ngerti nih teman-teman. Jadi bukan berarti saya ketika menjadi seorang trainer hipnotis saya itu tahu segala-galanya, enggak teman-teman. Jadi di sini pun saya membuka ini deskripsi ini, membuka sebuah forum. Jadi ketika nanti teman-teman ada yang bisa memberikan jawaban apakah hipnotis itu membuat batal wudhu atau tidak, mungkin nanti bisa ditulis di ini ya, komentar di bawah. Kita akan belajar bareng-bareng, karena waktu dalam kondisi deep trance atau dia dalam keadaan terhipnotis yang levelnya sangat dalam, itu apakah membatalkan atau tidak saya juga nggak tahu. Karena yang saya lihat, yang saya amati, dan yang saya lakukan berkali-kali, seseorang itu bisa berbeda perilakunya ketika dia dalam keadaan kondisi hipnotis dalam sama keadaan kesadaran waktu di awal. Gitu. Jadi kita akan belajar sama-sama. Tulis teman-teman yang yang tahu apakah wudhu itu bisa batal karena hipnotis, dan apakah puasa juga bisa batal karena hipnotis, nanti bisa ditulis di komentar ya teman-teman ya. Oke. Dan kalau kita melihat apakah halal atau haram, sebetulnya sih kalau kita melihat konteksnya diterimanya sebuah ide tanpa kritik ya, saya melihatnya sih sah-sah aja ya. Dia akan menjadi haram manakala dia dipakai untuk kejahatan. Misalnya katakanlah untuk memperdaya korbannya, atau untuk sesuatu yang tidak boleh, atau mungkin berkata-kata yang tidak baik, itu mungkin haram. Cuman manakala kita melihat manfaatnya, segudang manfaatnya, itu akan sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi hipnotis sendiri itu manfaatnya ada sangat banyak sekali, yang salah satunya adalah untuk hipnoterapi. Di mana hipnoterapi itu bisa untuk membantu proses penyembuhan seseorang yang mempunyai penyakit bersifat psikosomatik. Jadi penyakit fisik yang ditimbulkan karena pikiran, hipnoterapi. Ada yang berguna juga untuk hypno-teaching, untuk guru-guru untuk mengajar anaknya, itu ya, kita pakai hypno-teaching. Ada untuk hypno-selling atau hypno-marketing, jadi bisa untuk membantu proses penjualan, untuk menaikkan penjualannya biar naik ke atas, atau biar produknya laku gitu. Atau untuk hypno-parenting, untuk orang tua mendidik anaknya ya. Terus untuk hypno-birthing, untuk membantu proses persalinan, supaya ketika orang itu mau proses melahirkan, ketika orang mau melakukan proses melahirkan, itu pasti dia akan merasa gugup, takut, memikirkan jarumnya, memikirkan guntingnya, memikirkan pisaunya. Nah di situ hipnotis gunanya untuk apa? Untuk menggeser fokusnya dia ini, biar dia fokusnya nggak kesakitannya ini, tapi fokusnya dialihin ke yang lain. Itu untuk hipnokitan. Jadi sangat banyak sekali. Dan adapun untuk untuk kejelekannya itu nggak begitu banyak lah. Bahkan bukan dibilang itu bukan hipnotis, itu murni penipuan. Cuman beberapa korban yang ketika ditanya atau diinterogasi, dia akan ngomong bahwasanya dia telah dihipnotis. Karena apa? Untuk menutupi dirinya bahwasanya kalau kita laporan di pihak berwajib, kita bilang ditipu atau apa, itu nanti kita akan kelihatan bodohnya gitu ya. Tapi ketika manakala kita bilang kita dihipnotis, itu akan menutupi daripada tadi ya, kita nggak kayak kebodohan itu tadi. Jadi seperti itu. Jadi biasanya yang terjadi di jalanan adalah ini ya, kita diiming-imingi dengan sesuatu yang berlebihan, mungkin akan dapat hadiah yang besar, atau mungkin banyak di kampung saya itu yang mungkin Anda akan dapat haji gratis atau umroh gratis, kemudian dia diajak ke sebuah mobil. Nah di dalam mobil itu kemudian barang-barangnya diambilin. Karena apa? Terkadang ketika sudah di dalam mobil, diajak di dalam mobil, itu Anda akan mendapatkan umroh gratis, haji gratis, cuman Anda modal 5 juta aja gini. Sedangkan orang ketika ketemu di jalan, kadang ada yang nggak bawa uang atau apa. Nah di situ mungkin kayak emas-emasnya itu baru diminta. Karena apa? Dihadapkan dengan sesuatu yang nilainya lebih daripada yang dia pakai. Kira-kira seperti itu. Jadi hipnotis itu ketika kita tahu konteksnya halal atau haram,
ketika hipnotis itu adalah sebuah ide tanpa kritik, jadi nggak ada yang istilahnya bersekutu dengan jin atau bersekutu dengan setan, nggak ada. Makanya hipnotis itu kalau saya melihat ya banyak manfaatnya dibanding mudorotnya. Makanya hipnotis itu ya saya bilang ya boleh kalau saya bilang. Tapi kalau teman-teman ada yang bilang haram, silahkan ditulis di komentar. Nanti akan kita bahas bersama, akan kita pelajari bersama. Jadi untuk ini ya mendapatkan sebuah jawaban yang akurat, itu baiknya memang kita adakan diskusi. Cuman kalau ada yang bilang haram atau apa, saya nggak sependapat. Karena itu murni komunikasi ya, murni komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tahu jawabannya apakah hipnotis itu bisa membatalkan wudhu ataukah hipnotis itu bisa membatalkan puasa, tulis komentarnya di bawah ini dan saya akan sangat berterima kasih sekali karena mungkin dalam dekat-dekat ini akan saya buat sebuah buku ya. Baiklah, mungkin dari saya cukup sekian dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Bersama saya Roni Dilasena, sampai jumpa.